Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah saya menjalankan iklan untuk campaign yang pertama ini, yaitu campaign untuk mengetes image mana yang terbaik ya. Saya sudah menjalankan iklan 3 hari dengan ingat ya, untuk yang materi sebelumnya, yaitu untuk iklan di campaign pertama ini adalah tujuannya fokus untuk mencari image yang terbaik ya, dan mengumpulkan warm market ya, warm audience ya. Nah, kita sedang membeli data ya. Artinya adalah kita beriklan 3 hari itu fokus adalah untuk membeli data, mendapatkan data ya, dengan mengeluarkan uang jeri beli data. Oke, apabila ada penjualan anggap saja bonus gitu ya. Nah, hasil 3 hari yang bisa saya dapatkan ya dari hasil iklan campaign pertama ini, yaitu kayak gini. Saya mendapatkan, kita bisa lihat sini ya. Nah, sini campaign ya yang udah saya jalankan, langsung masuk ke bagian ad-nya. Nah, sini. Nah, sini kita bisa lihat untuk 5 ad ini. Nah, kita bisa lihat hasil mencolok didapatkan adalah ad image yang terbaik adalah yang kedua, karena untuk impression atau gini. Nah, ini bentar, nah ini resulnya jangkauannya lebih banyak untuk ad yang kedua. Jadi gini, Facebook itu apabila kita menjalankan iklan dengan menggunakan 5 ad ini ya, jadi kita akan memberikan tugas kepada Facebook itu untuk mengoreksi atau melihat hasil ad mana yang terbaik ya, karena Facebook akan memberikan porsi ya walaupun di sini kita menggunakan budget 30.000 per day ya. Nah, di sini Facebook itu tugasnya adalah Facebook akan memberikan porsi paling besar ya, terbanyak porsi budget ya, mengeluarkan duit paling banyak kepada ad yang dianggapnya paling winning, paling bagus di antara lainnya ya. Maka dari itu kita bisa lihat langsung ya, dari 5 ad ini ternyata ad yang kedua ini ya, ini mendapatkan porsi paling banyak ya. Nah, ini listnya jangkauannya lebih banyak, dan kita bisa lihat amount spendnya, dia menghabiskan hampir separuhnya ini ya, total spend totalnya ya. Nah, 45.000. Kalau lainnya ada porsi lainnya, mendapatkan porsi lainnya, tapi dia lebih sedikit. Nah, porsi lebih besar didapatkan di ad kedua. Jadi untuk poin pertama, yaitu untuk mencari ad image yang terbaik, saya sudah mendapatkan ad yang ini ya. Nah, di CTR-nya kita bisa lihat CTR-nya. Kalau CTR-nya ya, di sini ya, performance and click. Nah, sebenarnya kalau iklan PPI itu kita nggak fokus untuk mendapatkan link klik ya sebenarnya ya, untuk mendapatkan klik pada pada post kita. Nah, kalau PPI itu adalah kita fokus kepada engagement, tapi ternyata iklan saya juga untuk engagementnya. Nah, ini ya, yang share ya lebih banyak ini ya, yang share yang kedua yang lebih banyak yang ad yang ini ya. Komen di sini kesalahan saya adalah saya nggak menggunakan copywriting yang mengajak mereka, menyuruh mereka untuk komen ya, tapi copywriting saya ini adalah tertuju kepada mereka, untuk menyuruh mereka untuk melakukan klik ini ya. Jadi ini kesalahan saya untuk copy ads ini ya. Jadi gini, jadi copy ad atau copywriting ads ya, copywriting iklan ini untuk iklan PPE seharusnya, sewajibnya ya, wajibnya itu call to action-nya harus mengarahkan audiens itu untuk komentar ya, untuk berinteraksi ya. Jadi ini agak sedikit salah ya, karena kemarin agak buru-buru ya, langsung copy paste punya orang ya seperti ini. Ini harus ini bisa dipakai kalau kita menggunakan website ya, iklan conversion atau click to website ya. Tapi nggak apa-apa, ini udah terlanjur, karena memang kita fokusnya adalah untuk mendapatkan ini ya. Nah, ini ad image yang terbaik, karena ini saya udah nemu dan udah mendapatkan warm audience. Oke, jadi walaupun interaksinya sedikit ya karena kesalahan copywriting ini ya, tapi saya udah mendapatkan beberapa goal ya yang udah saya rencanakan sebelumnya, yaitu mendapatkan image yang paling unggul, yaitu yang ini ya. Oke, dan untuk hasilnya kita bisa lihat di sini video engagement ya. Nah, kita bisa lihat engagement. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa, kita udah mendapatkan beberapa audiens sini yang kita lihat ya. Video watch 100% ada 472, 95% ada 800 ya. Nih, ada jumlah-jumlahnya ya. Tuh. Kita udah mendapatkan lumayan untuk data-datanya ya.
Ya walaupun di sini ternyata belum terbaca ya, aset audiensnya ini masih di bawah 1000 ya. Tapi kita bisa melihat sini ada pergerakan yang menonton video ternyata banyak juga ya. Tuh, 25. Sehingga nanti kita juga bisa memainkan audiens yang ada di sini ya, untuk dijadikan target yang baru. Oke, nanti akan diajarkan di materi selanjutnya. Oke. Jadi seperti itu. Dan untuk goal yang berikutnya adalah pixel add to cart. Nah, sini untuk iklan saya yang 3 hari ini ya, yang masuk WA itu ada 4 ya. Seharusnya kalau misal closing 1 pun atau closing 2 itu udah balik modal, tapi masuk 4. Ternyata gini. Ini hasilnya ya, hasilnya yang sudah saya tulis ya. Dan ini goalnya. Dan ini add to cart. Add to cart itu untuk laporan iklannya ya, ada 20-an ya. Kita bisa lihat sini. Performance and click, nah sini. Nah, ini add to cart ya. Add to cart itu artinya adalah klik link klik ya. Nah, ini CTR link klik. Nah, ini ada berapa tadi ya? Nah, ini 24. Ini link klik ya. Jadi terjadi klik pada link yang ada di postingan ya, tuh. Oke. Nah, ini ada 24. Kita bisa lihat juga di sini untuk hasil pixelnya ya. Add to cart-nya adalah 31. Ini ada 24, tapi lainnya yang kemarinnya saya hasil dari saya trigger sendiri ya, hasil saya klik sendiri, jadi ya di sini tercantum 31. Tapi di sini masuk 24 ya, kita tahu 24 ya, jadi memang sesuai dengan yang ada di sini. Add to cart ada 24, tapi yang masuk ke WhatsApp ternyata 4 dok. Nah, ini masih dipertanyakan nih. Ini ada masalah untuk poin yang ini. Add to cart-nya ada 24 ya, ada 24. Ada yang klik linknya ada 24, tapi yang masuk ke WhatsApp itu cuma 4. Dan 4 itu setelah saya infokan harganya ya, dia kan mesti menanyakan harganya ya, harga. Setelah saya infokan harganya dengan jurus potongan harga, diskon, free ongkir, nah itu nggak mempan ya, karena setelah dia menanyakan harganya kebanyakan semuanya itu langsung pada diem. Nah, mungkin ini untuk solusinya dan permasalahannya sudah saya tuliskan ya. Nah, di sini Anda lihat dulu ini ya. Untuk goalnya adalah add to cart itu ada 20-an, ada 24 ya, ada 24 ya, 24 ya, walaupun masuk WA cuma 4 ya, udah saya bilangin tadi. Oke, lalu di video juga lumayan tadi udah saya sebutkan. Add image juga udah saya dapatkan yang winning ya, yang winning yang add yang kedua tadi ya. Nah, ini lalu dengan laporan seperti ini ya, dengan laporan seperti ini add to cart udah ada 24, tapi yang masuk WA juga ada tapi cuma 4 ya. Lalu pertanyaannya adalah habis duit 90.000 atau 88.000 tadi ya, duit hampir 90.000 tapi nggak ada penjualan ya. Apakah produk ini masih layak diteruskan? Oke. Nah, pasti kalau Anda beriklan ya, untuk pertama kali udah menjalankan iklan 90.000 ya, tapi nggak ada penjualan, ada yang masuk WA 4, mesti ada pertanyaan, apakah mau diteruskan atau enggak ya. Nah, di sini saya akan menilai untuk Upliskin ini dengan hasil yang seperti ini ya. Add to cart ternyata masuk 24, ya kan lumayan sebenarnya. Saya beriklan dalam 90.000, dengan masuk ada yang tertarik sampai klik link ya, sampai penasaran itu ada 24 klik ya, walaupun yang masuk WA itu ternyata 4 tok. Nah, sini saya beranggapan produk ini masih banyak permintaannya ya, masih ada permintaannya gitu ya. Oke. Video-video pun juga banyak yang nonton juga. Oke. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah untuk produk ini apakah masih layak diteruskan atau enggak? Saya jawab sangat layak ya. Gitu ya. Alasannya ini ya. Alasannya adalah produk sudah terbukti masih tren dan banyak penjualannya. Ya, ini hasil dari riset ya. Karena alasan pertama adalah memang untuk aplikasi ini kan diputuskan untuk dijualkan karena riset sebelumnya ya. Kita bisa lihat trennya adalah produk ini ternyata masih tren untuk dijualkan ya. Banyak permintaan di dalam seminggu terakhir ya. Dan memang terbukti banyak penjualannya, udah kita riset di materi sebelumnya ya. Nah, terus yang kedua adalah yang udah saya bilang ini ya sebelumnya, yaitu add to cart yang masuk itu lumayan. Berarti memang sudah terbukti masih ada permintaan gitu ya. Jadi alasannya seperti itu. Untuk apakah produk ini bisa diteruskan atau enggak ya, saya jawab ini sangat layak, jadi memang akan saya teruskan. Oke. Lah, tapi permasalahan yang terjadi di dalam 3 hari iklan ini yaitu seperti ini, yang udah saya sebutkan juga ya.
beberapa ad ini dengan habis 88.000 ini, padahal iklannya adalah PPE. Nah, PPE itu adalah bagaimana kita beriklan dan memiliki Facebook untuk menampilkan audiens yang cenderung suka untuk berinteraksi ya. Tapi ternyata di sini komennya cuma satu talk dan ada di ad ini gitu. Ini kita bisa lihat ya untuk hasilnya preview. Nah, iklan ini yang mengandung satu komen ya, di sini satu komen. Yang komen satu talk. Nah, ini permasalahan adalah di sini. Nah, ini problemnya pertama adalah kurang interaksi. Jadi solusinya ke depan, karena memang ini sangat layak dipertahankan, jadi akan saya teruskan untuk jurus berikutnya ya. Oke, solusinya adalah nanti saya akan membuat copywriting yang beda ya. Akan membuat beberapa copywriting dan saya tes copywritingnya. Yang tujuannya adalah untuk memperbanyak interaksi gitu ya. Karena sekali lagi ya, iklan saya ini untuk copywritingnya ini salah ya. Tujuan copywriting ini untuk mengarahkan mereka langsung klik, jadi bukan untuk mengarahkan mereka komentar ya gitu. Jadi nanti akan saya bikin beberapa copywriting yang membuat mereka kepingin komentar, kepingin untuk komen gitu. Oke, lalu solusi kedua untuk masalah kurang interaksi ini yaitu nanti akan saya gunakan untuk jurus K-Power. Nah, ini sangat penting yang harus Anda ketahui. Nah, ini jurus yang bisa saya pakai ya, sebenarnya ini seharusnya ini bisa saya pakai gunakan untuk iklan yang pertama ini sebenarnya. Nah, ini ya, tapi saya nggak pakai ya, karena fokusnya adalah untuk tes image yang terbaik ya, tanpa harus ada K-Power dulu ya. Nah, di sini saya untuk iklan selanjutnya saya akan gunakan jurus K-Power-nya ya. Oke, nanti akan saya ajarkan di materi selanjutnya. Oke. Dan untuk iklan 3 hari itu, masalah yang berikutnya adalah gini. Banyak itu cut ya. Banyak itu cut kan ada 24 masuk ya. Tapi yang masuk ke WA tuh 4 toh. Nah, itu permasalahan. Tapi tidak banyak yang masuk WA. Nah, solusinya adalah nanti copywriting yang saya pakai nanti ya di sini ya. Ini akan saya cantumkan nomor WA gitu. Nah, kan kita bisa lihat sini ya. Nah, sini kan ketika orang klik ini dia nggak langsung masuk WA ya, karena 24 itu kan, tapi yang masuk 4. Nah, solusinya adalah nanti akan saya cantumkan nomor WA-nya. Oke, angka-angka nomor WA saya gitu ya. Jadi solusinya karena etiquette-nya banyak tapi WA-nya sedikit. Ya, ini solusinya untuk masalah ini adalah saya akan mencantumkan WA di copy ad saya nanti. Oke. Ya, problem yang berikutnya adalah 0% closing WA. Nah, ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga ya. Banyak ada empat yang sudah disebutkan tadi ya. Ada 4 yang masuk WA, tapi kebanyakan dari mereka diam setelah saya infokan harganya gitu ya. Walaupun dengan pakai jurus free ongkir, bonus, scarcity-nya ya terbatas ya, khusus hari ini ya, semuanya saya masukkan semua tapi pada diem. Nah, ini solusinya adalah gini. Nah, yang pertama adalah saya akan tes audiens yang berbeda. Mungkin saya akan mengincar audiens yang memang dengan kemampuan belinya itu lebih tinggi. Nah, nanti akan saya tes beberapa audiens ya. Mungkin ada salah satu audiens ya, salah satu kelompok audiens yang memang nggak mempermasalahkan harganya ya. Jadi mereka akan bersedia membeli dengan harga segitu ya. Nanti akan saya tes audiens ya. Lalu yang kedua adalah solusinya adalah saya akan tes harga ya. Tes harga. Nah, di sini untuk tes harganya saya akan gunakan kepada CS saya. Jadi beberapa jawaban mengandung kelompok harga segini ya. Harga A, yang berikutnya kelompok harga B ya, berikutnya harga C ya. Dengan strategi lainnya misalkan ada kelompok A free ongkir, kelompok 2 diskon 50% misalkan seperti itu ya, atau yang berikutnya adalah beli 2 gratis 1 ya, seperti itu. Jadi saya akan tes. Tapi di sini tesnya adalah ada di CS-nya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah solusi untuk persentase closing ini 0 ya, karena nggak ada pembelian. Nah, ini saya akan mungkin ya ada salah satu atau beberapa copywriting saya cantumin harga di copy ads-nya. Jadi audiens ya yang datang ke WA itu masuk udah mengetahui harga produk tersebut, produk aplikasi tersebut. Jadi pertanyaan mereka itu
tentang hal lainnya ya selain harga, karena mereka udah tertarik dengan produk tersebut dan bersedia dengan harga tersebut, sehingga kualitas audiens yang masuk ke WA itu lebih bagus ya. Jadi tertarik dengan mengetahui harga produk. Oke. Yang problem yang keempat adalah seperti ini, banyak interaksi. Nah ini gini, ada kalau misal saya gunakan copywriting ya, setelah saya gunakan copywriting lalu saya gunakan jurus K-Power, ternyata hasilnya memuaskan dan interaksinya banyak. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika kita banyak interaksinya tapi minim leads, artinya adalah minim orang itu masuk ke WhatsApp. Jadi banyak interaksi tapi yang masuk WhatsApp itu dikit. Nah ini bisa terjadi ya. Nah ini bisa terjadi permasalahan kalau banyak interaksi tapi minim leads. Di situ audien masuk WA ya, nanya-nanya produk, leads ya. Nah ini kalau misal iklan tersebut mempunyai permasalahan kayak gini, solusinya adalah seperti ini. Nanti kita gunakan auto reply comment dan auto messenger. Jadi ketika audiens itu komen di sini ya, ada yang komen ya, ada komen sini, lalu kita akan membuat auto reply comment ya, kita jawab komennya dia dengan cepat, dan kita messenger, kita PM inbox dengan otomatis juga gitu. Nanti akan saya ajarkan ya untuk auto-autonya ini ya. Ini ada yang free dan ada yang berbayar untuk penggunaan tools membuat segala auto reply comment dan auto message ya. Jadi tujuannya dengan auto reply comment dan auto message ini, ketika ada yang bertanya ya, dia mesin penjawab ini akan otomatis menjawab ya dengan seketika. Jadi enggak terlalu lama kita membeli jawaban, sehingga audiens tersebut yang saat itu lagi pengen beli, kalau kita berikan jawaban terlalu lama, mereka rasa ingin belinya akan menghilang. Jadi kita antisipasi untuk hal tersebut ya. Jadi kita harus segera menjawab, sehingga mereka saat ingin kebelet beli harus kita respon dengan cepat. Nah ini solusinya ya. Oke. Jadi kayak gitu untuk kedepannya, iklan kedepannya adalah saya menggunakan beberapa solusi ini ya. Nanti akan saya bikin beberapa copywriting ya. Juga nanti saya gunakan jurus K-Power-nya ya. Dan saya cantumkan nomor WA-nya di copy ads-nya. Lalu saya juga akan membuat beberapa kelompok audiens yang untuk saya tes ya, dengan tujuan mereka mungkin nggak mempermasalahkan harga, tapi dia memang butuh banget produk tersebut ya. Saya akan tes beberapa audiens yang memang berkualitas. Oke. Lalu untuk tes harga ini ada di CS saya. Nah ini mungkin cantumin harga, saya akan kasih beberapa ad ya. Kalau kemungkinan tetap nggak akan saya kasih harga juga, mungkin nggak saya kasih harga ya, karena kalau copy ads nggak kasih harga itu juga akan memancing audiens itu untuk komentar ya. Jadi untuk trik PPI itu untuk memperbanyak komentar itu harga jangan dicantumin ya, tapi ya risikonya adalah audiens yang masuk ke WA itu ya paling awalan untuk pertanyaan adalah menanyakan harga terlebih dahulu. Jadi kualitasnya akan lebih bagus apabila kita, sebenarnya kualitas audiens yang masuk ke WA itu akan lebih bagus apabila pada copywriting iklan kita itu dicantumin harga. Tapi nggak apa-apa ya, kita akan coba semua copywritingnya tidak saya cantumkan harganya ya, tetap untuk membuat mereka penasaran dan membuat mereka komen dan memberikan interaksi sebanyak-banyaknya kepada postingan iklan kita gitu ya. Oke, nanti juga saya gunakan auto reply komennya dan auto messengernya gitu. Jadi untuk iklan untuk materi selanjutnya saya udah mulai membuat campaign yang baru lagi ya. Oke, campaign yang ini udah saya matikan ya, udah mati otomatis ya, karena memang saya schedule untuk 3 hari. Oke, nah gini, nanti di materi selanjutnya saya akan bikin campaign yang baru lagi. Oke, gitu aja dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.